Komplotan begal sadis berusia muda di Kudus, Jawa Timur ditangkap polisi. Saat beraksi, mereka tak segan-segan menebas tangan korban untuk merampas sepeda motornya. Begal itu nggak pernah milih waktu, tempat, ataupun korban. Mau siang bolong ataupun malam, itu nggak ngaruh buat mereka. Karena dulu gue pernah ada di dunia kriminal itu. Hingga 2 kali keluar masuk dari balik jeruji besi tersebut. Dan kali ini gue akan bongkar modus-modus begal yang paling sering dipakai dan tips agar lo bisa terhindar menjadi korban pembegalan. Oke, begal itu nggak cuma modus senjata tajam, mereka modal nyali, taktik, dan sering banget berkelompok. Dan modus yang paling sering dipakai itu ada beberapa, tapi akan gue rangkum yang paling sering dipakai aja. Yang pertama yang paling sering dipakai itu adalah modus rempet motor. Pura-pura nabrakin motornya ke lo, begitu lo turun, lo langsung dikeroyok oleh teman-temannya. Dan yang kedua yang paling sering dipakai adalah modus pura-pura orang tersesat, nanya jalan, ataupun cewek cantik di pinggir jalan, padahal itu bukan tempat yang begitu ramai. Dan saat lo turun untuk memberikan bantuan, otomatis teman-temannya akan datang dari belakang dan mukul lo dari belakang. Dan yang ketiga yang lagi ramai belakangan ini adalah mereka ngincer para pengguna ojek online. Jadi mereka pesan aplikasi lewat aplikasi Gojek, Grab atau sejenisnya. Mereka pesan seperti orang pada umumnya. Dan saat driver itu datang dan motornya sesuai kriteria mereka, ya udah, mereka kan diarahkan ke tempat yang sepi dan dieksekusi, diambil semua barang-barangnya, dan korban kalau ngelawan, ya betul, nyawa taruhannya. Tapi di sini lo nggak usah khawatir, karena seperti janji gue di awal tadi, gue akan memberikan tips yang benar-benar bermanfaat. Bukan cuman jangan keluar malam, udah basi itu semua. Tapi tips yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar dihindarin oleh para pelaku pembegalan. Yang pertama sendiri adalah lo wajib pasang dashcam di depan ataupun di belakang yang kelihatan dari jarak jauh. Karena di saat motor lo dilengkapin kamera, mereka nggak akan ambil resiko dan jadikan motor lo sebagai target. Gak akan mau ambil resiko di saat ada kamera yang merekam kejadian aksi mereka. Dan yang kedua, jangan pernah main HP di jalan. Cukup di rumah kan bisa, atau di kantor bisa. Jangan pernah main HP di jalan, karena dengan lo main HP di jalan, secara nggak langsung itu undangan untuk tindakan kriminal apapun, nggak hanya begal. Dan yang ketiga, lo lengkapin motor lo atau kendaraan lo dengan sirine-sirine yang suaranya keras. Sirenenya Tapi ingat, itu sebenarnya melanggar hukum. Jadi jangan lo pakai buat ugal-ugalan. Lo bisa pakai itu di saat keadaan emergensi, lo lagi diikutin orang, ataupun ada modus begal. Lo bisa nyalain itu buat menarik perhatian orang-orang di sekitar lo, dan otomatis begal akan kabur lari dari kejaran lo. Dan yang keempat, lo bisa bawa spray untuk pelindung anti begal, spray lada, cabe, ataupun parfum yang baunya menyengat sekali. Yang kena mata itu bakal sakit banget. Udah banyak kok spray yang legal yang bisa lo pakai, dan itu bisa melumpuhkan pelaku begal sesaat, dan lo bisa ngambil tindakan apa yang lo lakukan. Dan yang terakhir, kalau lo tahu lo lagi diikutin, jangan panik.
inget, jangan panik. Lo masuk ke minimarket 24 jam atau pos polisi, intinya jangan pernah masuk ke gang atau lo tangkep kenceng-kenceng motor lo. Karena di saat lo panik, itu tanda dari mereka kalau lo berarti bisa buat dijadikan korban. Karena justru rasa takut lo itu yang bikin mereka makin berani. Karena sebenarnya pembegalan itu bukan cuma mitos, itu nyata. Dan makin banyak yang cuek, makin banyak korban yang berjatuhan. Memang begal gak bisa dikontrol, tapi seenggaknya dengan ini semua lo bisa lebih siap dalam menghadapi begal. Ya udah, mungkin sekian aja dulu video kali ini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo boleh bantu like dan subscribe. Dan lo bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan dan merasakan manfaat dari channel ini. Sekian, nama gue Baron dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Saya lagi kan kuliah, malam-malam lapar tuh jam 2 pagi pakai motor daerah Dago situ turun, tiba-tiba ada motor nyalip. Kok ada motor nyalip, terus pelan-pelan pas mau saya salip lagi, mau saya susul, dari kanan nendang satu orang, dek, saya jatuh, nyek. Ada banyak motor, bawa parang, bawa pecahan botol, semua udah begini-begini. Kadek ku aing, saya dicacak ku aing, mana bu, lu anak mana, sangkain mungkin geng motor lain, diambilin handphone, pegangin. Saya teriak gini, lu mau bunuh gua, teriak tuh, kalian mau bunuh gua? Bunuh gua sekarang, gak apa-apa nih. Bunuh gua sekarang. Tapi inget, lu semua gua tandain. Lu gak tahu gua siapa. Lu semua bakal mati. Gak cuman lu, bokap lu, nyokap lu, adek lu. Gua bakal cacah-cacah, gua karungin. Lu gak tahu siapa gua bilang. Gua adiknya Kang Bambang. Gua bilang. Ada sebuah klub motor di Bandung yang emang sangat disegani. Namanya Brotherhood, teman-teman saya juga. Ada yang nyeletuk. Apa tuh katanya? Bener. Gak tahu, ambil mabok. Bener. Adanya Kang Bambang. Oh, yang bener adanya Kang Bambang. Bener. Kabur. Terus pada kabur. Kunci motor tadi, lu bawa kunci motor gua, lu yang mati duluan. Lempar bawa kunci motor set. Selesai, gua duduk gemeteran. Nelfon temen. Halo, tolongin gua di sini. Ya, kenapa? Gua tadi mau dibegal. Iya. Terus lu ngomong apa? Gue selamat. Terus emang lu ngomong apaan? Gue bilang, gue ngomong, gue adanya Kang Bambang, Brotherhood Dago. Iya. Emang lu adanya Kang Bambang? Bukan. Lu kenal Kang Bambang? Enggak. Lu tahu di Brotherhood ada Kang Bambang? Gak tahu, sumpah. Gue asal ngomong aja.